Gimana caranya punya motivasi untuk terus belajar Mandarin? Itu sebuah pertanyaan yang ditanyain banyak banget di Instagram gue. Dan buat yang belum kenal, gue itu Ken. Gue beberapa waktu lalu lulus SK6, sekarang lagi kuliah di Cina, negeri kantin. Gue baru beres nulis skripsi. Ini lumayan susah nulisnya. Terus ya di video ini gue mau ngejelasin ya gimana sih, gue mau cerita aja. Sharing kayak gimana gue termotivasi dan bertahan selama 5 tahun belajar Mandarin sampai akhirnya ya selesai juga nih skripsi di kuliah di Cina. Ya mungkin berguna buat lo gitu kalau lo mau mulai belajar Mandarin. Mungkin gue di video ini mau ngobrolin tentang 3 poin kali ya. Ini gak akan ada edit-editan aneh-aneh. Gue cuman ngobrol aja cerita kayak gini biar lo bisa ya. Kita kayak hangout aja bareng ngobrol gitu ya. Mungkin yang pertama tuh yang bisa gue share tuh tentang apa sih yang sebenarnya lo mau. Apa yang sebenarnya mau lo dapat dari belajar Mandarin. Kayak misalnya waktu itu gue mulainya tuh dulu itu karena gue mau dapat beasiswa buat kuliah di sini. Jadi gue mikir kayak ya gue kalau nggak bisa bahasanya gue nggak dapat beasiswanya karena waktu itu harus HSK 3 dan HSK 4 gitu. Nah waktu itu gue masih inget banget gue di ruang tamu rumah gue itu ada kursi panjang gitu bro. Terus gue tiduran di situ. Ini sebelum keterima ya. Sambil denger lagunya tuh gue masih inget banget lagu Mandarin gitu lah, lagu TikTok Cina, lagu Douyin. Terus gue ngebayangin kayak diri gue tuh ada di Shanghai, ada di Deban, di Whitehead. Terus jalan bareng, terus lihat pemandangannya. Dan ya itu secara mentally benar-benar ngebantu gue untuk terus termotivasi dan ya kayak tau lah kalau gue bisa ini, nanti gue bisa nih dapat yang gue bayangin itu. Itu mungkin visualisasi kali ya. Itu bisa terus kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi lu harus jelas dulu dengan belajar ini apa sih yang lu dapat. Soalnya kalau lu nggak tahu apa yang lu dapat ya buat apa juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin gue bisa cerita tentang oke, ini mungkin lebih teknis ya. Kayak waktu itu gue belajar HSK 6. Nah, ini kalau work buat HSK 6 buat gue, pasti work juga buat lu yang belajar HSK 1, 2, 3 gitu. Waktu itu gue mau belajar HSK 6. Dan HSK 6 itu bukan sesuatu yang gampang. Susah ya, lumayan susah. Dan waktu itu gue berhasil belajar selama 2 minggu. Nggak belajarnya panjang, cuman dalam 2 minggu terakhir tuh gue bener-bener belajar banget soalnya udah mepet kan. Dan di waktu itu gue nggak tahu gimana cara, gue tahu sih gimana caranya, cuman ini bener-bener di luar yang biasa gue lakuin. Kayak dalam 2 minggu itu gue bener-bener bisa dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu berapa jam tuh? Belajar terus bro. Maksudnya nggak benar-benar belajar terus, cuman belajar terus dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan di situ gue mikir kayak, oh ternyata bisa nih gue kayak gini. Dimana kan sebenarnya gue tuh orangnya malas belajar gitu, kayak ya belajar sepentingnya aja. Cuman waktu itu dalam 2 minggu terakhir gue benar-benar bisa dari pagi sampai malam belajar terus. Dan gimana caranya? Itu gampang bro. Yang pertama lu harus atur tidur lu. Ini yang pertama paling penting. Dimana lu harus tidur tuh ya jam 10, jam 11 sudah tidur biar paginya bangunnya fresh. Karena tidur tuh bener-bener bisa ngebantuin lu dapat semangatnya sama mengsolidify pengetahuan yang udah lu dapat. Jadi tidur paling penting. Terus kedua, itu makan. Gimana kalau pagi lu jangan makan banyak karbohidrat. Karena karbohidrat tuh bikin ngantuk. Terutama kayak nasi putih dan lain-lain. Jadi kalau bangun terus lu makan nasi putih banyak-banyak, ya itu nanti bakal ngantuk. Jadi yang pertama itu makannya harus bener. Terus kalau makan siang jangan makan nasi yang banyak, soalnya nanti ngantuk. Lu jam 12 makan nasi banyak-banyak lu nanti bikin ngantuk. Jangan. Jadi makan paling dikit aja nasinya. Baru malam boleh nasinya banyak biar ngantuk. Jadi tidurnya lebih enak. Tuh. Terus kopi jangan waktunya harus diatur. Kayak misalnya gue waktu itu kopi itu kayak power up tuh kalau lu main game terus karakter lu udah mau kalah, terus lu minum kopi itu jadi kayak wah kuat lagi gitu. Nah itu kopi bisa kayak gitu. Jadi kalau lu di mana udah agak ngantuk, udah kayak aduh capek, nah lu minum kopi nanti ini lagi. Sengaja itu buat gua. Terus musik. Kalau belajar jangan pakai musik. Kecuali pas lu lagi melakukan sesuatu yang repetisi. Kayak misalnya lu latihan, enggak juga sih. Untuk belajar jangan pakai musik lah. Musik buat
buat istirahatin kepala lu lah, jadi lu dapat energi lagi. Dan mungkin yang satu lagi, lu bisa searching yang namanya NSDR, non sleep depressed, atau nggak tidur yang bukan tidur beneran sejam, tapi cuma kayak 10 menit, nanti kepala lu langsung recharge lagi. NSDR, itu banyak di YouTube, lu cari aja. Nah itu gimana caranya gue berhasil secara teknis bisa belajar kayak gitu. Jadi bukannya nge-push diri sendiri, cuman ada tekniknya. Jadi biar ya belajarnya lebih enak gitu. Itu yang gue pakai. Terus ada juga teknik yang bisa lu pakai itu, lu harus punya data. Jadi lu tuh belajarnya udah segimana. Jadi lu ke record. Misalnya lu hari ini mau belajar vocabulary, ya udah lu harus record. Gue belajar vocabulary itu 5 per hari, 5 jadi 10, jadi 15, jadi 20, jadi 25. Nanti dengan secara gak langsung kepala lu tuh lihat, oh gue tuh ada progres nih, gue tuh lagi menaik di tangga sampai bisa Mandarin nih. Jadi kepala lu tuh gak kosong gitu, dalam artian kosongnya semangatnya kosong gitu, kayak gak ada progres nih. Jadi gak kayak gitu. Kalau lu ada progresnya terus-terusan, nanti kepala lu tuh lihat, oh gue lebih bagus dari hari kemarin nih. Jadi semangatnya ada lagi kayak gitu. Itu yang kedua kali ya, masuk ke poin yang kedua. Terus yaitu, dan mungkin yang ketiga, enjoy sih kayak gua mah ya. Oke, maksudnya gimana? Jadi di psikologi yang gue belajar ya, karena gue tuh waktu itu juga sama kayak kalian, motivasi gimana ya? Jadi gue belajar sendiri gitu, gimana ya sebenarnya. Dan katanya motivasi itu bisa ada dua. Ada yang lu pengen, jadi lu pengen menggapai sesuatu. Ada yang lu lari dari gitu, jadi lu lari dari sesuatu yang lu nggak suka. Kayak misalnya tadi gue pengen di Shanghai sekolah, punya dapat teman, dapat beasiswa. Itu gue tuh ngejar sesuatu. Tapi dari satu sisi gue juga lari dari sesuatu. Kayak misalnya gue nggak suka, misalnya masa depan yang dimana gue nggak bisa Mandarin, dimana gue bakal ya susah cari kerja dan lain-lain. Nah, itu kan gue nggak mau tuh. Itu gue lari dari sesuatu tuh. Terus misalnya ya gue nggak mau misalnya ya gitu-gitu aja hidupnya gitu kan, pengen lebih baik. Nah itu kan lari itu. Nah kayak gitu. Motivasi itu ada dua. Lu bisa cari dua-duanya biar lebih kuat lagi. Tapi di balik itu juga lu harus dapat disiplinnya. Dimana lu tiap hari tuh ya melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Kayak waktu itu gue buat ngejar HSK 3 buat beasiswa, gue tiap hari harus belajar vocabulary. Dimana ya mau nggak mau harus belajar gitu. Ya udah gitu, itu sacrifice yang gue lakukan untuk mendapat sesuatu yang gue mau. Dimana ya dalam dunia semua hal yang kita mau dapetin ya kan harus ada berkorban ya kurang lebih kayak gitulah. Terus ya gue menutup mungkin dari sebuah cerita ya, dengan sebuah cerita yang waktu itu mengubah hidup gue lah. Jadi waktu itu tuh gue SMA dan ini gue mau kuliah ke Cina nih. Dimana waktu itu gue mikir kayak, gue ngapain ya hidup ini ya gitu. Kayak tersesat lah gitu. Terus di situ gue ngobrol sama salah satu ya mentor gue lah bisa dibilang ya. Nah mentor gue tuh bedanya lumayan lah. Dia sama gue beda beberapa tahun, mungkin lebih dari 5 tahun lah. Terus gue nanya, kok gimana sih ini biar semangat gitu ya, biar mencapai apa yang gue mau tuh gimana? Terus dia ceritanya kayak gini. Dia bilang, Ken, lu kalau sekarang nih kamar lu nih, lu lihat berantakan nggak? Gue tanya gitu kan kayak, ya lumayan sih kok berantakan ya, lumayan lah, oke lah gitu, berantakan sih dikit lah. Terus dia bilang, oke, kalau sekarang nih katanya, gue kasih lu duit 1 miliar rupiah buat beresin kamar lu, tapi cuma dikasih waktu 20 menit. Lu beresin nggak? Ya iyalah, kata gue kan gitu, pasti diberesin. Itu katanya. Di dunia ini tuh gak ada jangka waktunya. Maksudnya untuk lu mencapai sesuatu, kalau lu tahu apa yang lu lakukan itu worth it, kayak beresin kamar lu dalam 20 menit terus dapat 1 M, kan itu worth it gitu. Pasti lu lakuin gitu. Jadi intinya, kalau lu tahu buat diri lu sendiri apa yang lu kejar tuh bener, apa yang lu kejar tuh apa yang lu mau gitu, ya mau pakai cara apapun pasti lu mikir gitu, pasti lu ngulik cara apa yang bisa bikin lu dapat sesuatu yang tadi. Ya sengaja itu cerita yang waktu itu gue jadi mikir kayak, oh ya bener juga sih, kalau gue pengen bener-bener dapat ya pasti gue juga bisa gitu ngelakuin itu.
Kayak waktu itu gue lulus HSK 3 bulan. Dimana ya itu cepat gitu, lumayan. Tambah 6 bulan HSK 4 gitu. Jadi 9 bulan HSK 4. Dimana itu mungkin nggak normal lah ya dibilangnya. Tapi ya bisa gitu. Karena gue ya pengen. Kurang lebih kayak gitulah, ini udah 10 menit. Kalian juga pasti ada hal yang lebih baik untuk dilakukan. Jadi gitu aja. Semoga video ini membantu untuk mendapatkan motivasi. Nanti kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.